Pembaptisan pertama umat paroki Purwodadi tercatat dalam Liber Baptismi Cor Jesu Purwodadi. Dalam perkembangannya, jumlah umat di paroki Purwodadi mengalami perubahan yang sangat dinamis. Sempat berkembang dengan pesat, namun di beberapa lingkungan terjadi penurunan jumlah umat yang cukup signifikan. Baik karena migrasi, perkawinan, maupun tingginya angka kematian dibandingkan dengan kelahiran. Memasuki usia ke-65 tahun, Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Purwodadi beranjak menjadi paroki mandiri dengan segala ujian dan tantangan. Merayakan usia yang semakin dewasa, mari sejenak menengok umat kita yang sedang berjuang dengan kesetiaan imannya. Beberapa dari mereka bertahan dengan identitas sebagai minoritas, baik dalam masyarakat maupun keluarga. Saya Ibu Agatha Endang Mujianti dari lingkungan Rejosari. Sekalipun saya sudah mendapat nilai banyak, tapi tidak bisa masuk ke dalam hati saya untuk saya meninggalkan kekatolikan saya dan meninggalkan Tuhan Yesus. Setelah itu saya ngomong sama suami saya sebelum saya berangkat sekolah, Pak, pangapunten ya Pak, kula mboten saged mengikuti mata kuliah agama. Ya wis, nek kowe memang ora iso mengikuti agama, ya wis kembalilah di gereja. Seperti ya Tuhan, puji Tuhan, saya itu diperbolehkan suami saya untuk pergi ke gereja pagi. Padahal saya tidak pergi ke gereja itu sudah 18 tahun. Dan saya resmi masuk Katolik lagi itu Desember pada waktu Natal tahun 2008. Tapi ternyata suami saya juga toleransi, kedua anak saya bahkan mendukung saya. Sabtu malam Minggu anak saya, Bu, teng gereja, hati-hati. Tapi puji Tuhan, memang betul-betul saya rasakan sekarang keluarga saya tidak pernah ada hambatan apapun saya ke gereja dan lain sebagainya, mengikuti kegiatan di gereja, tidak ada suatu hambatan dan halangan apapun, seperti itu sampai sekarang. Goreng let in kan di sini. Umur libur menganu kan di sini libur. Sejak tahun 67 ya sama Romo PC Yudhoyoharjo. Alasan saya tetap menjadi Katolik ya karena saya mengimani Yesus dan Yesus itu juru selamat kita semua. Ya karena begitu sulitnya mencari izin tempat ibadah, punya ide sendiri udah saya bikinkan aula. Saya namakan aula Ignatius itu karena kita merasa prihatin dengan kondisi di negara kita ini, kenapa nggak bisa. Dia kan enggak, itu aula serbaguna kok. Kamu tahlilan, yajian di sini juga saya mengizinkan kok. Itu semua agama kan kehendaknya baik loh, hanya oknumnya aja. Saya menjadi Katolik
itu sejak baptis bayi. Satu-satunya orang yang beragama Katolik adalah saya. Tantangan yang saya terutama kemudian kalau kelihatan saya membuka gerbang pintu mau berpapasan, dia tuh membelokkan badan, ya, menghindari sapaan dari saya. Itu kadang-kadang. Yang dulu nih ya, tidak berkenan adanya kapel atau gereja Katolik. Yang ini, yang tempat ibadah yang akan melangkah ini tadi, saran dari Romo Nano. Pak Lili, pelan-pelan saja, istilahnya tergesa-gesa untuk mendirikan tempat ibadah. Dari yang dulu, kapel yang dulu belum berhasil, dan kapel yang akan datang ini pembangunannya bagaimana langkah selanjutnya. Stefani DPS Rihadaya. Stefani DPS Rihadaya. Umur 83. Kan saya tuh kalau pengen menjadi orang Katolik itu aku harus mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Jadi saya sudah 100% dulu memang mau masuk orang Katolik. Masih kuat ke sana kalau ada kegiatan sampai jam 9 malam, jam 10 malam juga saya ke gereja. Diantar saya, anak saya, nanti pulang di papak gitu. Saya nggak mau meninggalkan gereja, nggak mau. Jadi saya mau tidak mau harus ke gereja. Saya kalau nggak berangkat rugi, nggak menerima berkah dari Romo. Enggak ada apa-apa. Soalnya gini Mbak, saya terus terang. Saya kalau ada apa-apa ya, misa ada apa, saya ngaturi Romo. Enggak untuk orang gereja toh. Nanti gereja pulang juga tetangga saya kasih berkatan gitu loh Mbak. Jadi saya enggak beda-bedakan, oh kuwi koncoku enggak. Jadi semua nanti saya bagi gitu. Tuhan hanya satu. Ya enggak gitu loh. Jadi aku enggak beda-bedakan, teman-teman tidak membedakan. Baik. Kristus Kabiles Juwahir. Umur saya lahiran 51 berarti 70 berjalan. Baptis itu akan kawin zaman Romo Protso. Masyarakat umum enggak, baik sekali. Pada waktu membuat kapel ini tetangga-tetangga ikut bantu. Itu baik sekali.
tantangannya. Masalah keuangan, setiap 1 bulan sekali memberi 5.000 lah. Gitu. Itu mendapatkan uang 10 juta itu udah puluhan tahun. Terus matur Romo Jayeng pada waktu itu mintakan ke Semarang mendapat bantuan 10 juta. Sampai jadi itu di tafsir Pak Masri lagi 70 juta habisnya. Gini, anak saya yang ibu dulu, 3, semua Katolik. Yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung, yang satu itu Prodiakon itu, Bapak Keswoto itu anak saya yang wakil. Ya, saya juga pernah jadi Prodiakon kan, walaupun 1 periode. Saya pernah punya harapan, siapa yang mau menikah dengan saya harus masuk Katolik. Hidup saya memang, yang memikul saya memang, mampu saya. Hidup saya memang saya serahkan untuk Tuhan Yesus. Sekuat saya, semampu saya, sebisa saya. Saya akui saya bodoh, nggak tahu apa-apa dengan Tuhan Yesus. Hanya saya percaya bahwa Tuhan akan membantu saya. Itulah tambah Selo dan itulah saya. Iya. Terima kasih. Saya Maria Agustina Sri Lestari. Saya sebetulnya lahir tahun 44, tapi di KTP dimudahkan jadi tahun 46. Tuhan Yesus itu semalaman disiksa sedemikian rupa parahnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Pagi masih habis itu masih bisa manggil salib sampai ke Golgota. Masa kita yang enak-enakan makan minum tidak kekurangan apa-apa, tidak bisa pergi ke gereja? Aku itu udah lama jalan kaki, udah nggak ingat lagi dari kapan jalan kaki. Soalnya waktu masih muda seneng cross country saya. Enggak, aku Katolik udah umur 18 tahun. Akhirnya bapak ibu yang jadi Katolik. Waktu saya mau bekerja, begitu dilihat saya Katolik, nggak diterima. Tapi ya puji Tuhan, saya nggak boleh kerja di tempat yang gajinya kecil. Malah akhirnya saya diterima di Pertamina. Itu Allah itu maha baik. Oh, saya pernah nggak mulus semangatnya. Oh, saya pernah sampai di gini ya. Akhirnya saya sakit parah waktu itu. Terus suami saya kan takut kalau saya meninggal. Waktu itu saya diopnamati Elizabeth kan. Akhirnya dipanggilkan pastor. Berarti kan saya dapat perminyakan waktu itu. Makanya terus saya balik lagi. Nggak mulus saya jadi orang Katolik. Sendiri. Nggak takut kan. Waktu misalkan selalu Romo bilang Tuhan bersamamu sampai 5 kali kalau nggak salah itu. Masih gelap, masih sepi. Itulah kebaikan Gusti ya. Walaupun jalannya itu tidak semua terang, ada yang gelap juga. Tapi mesti saya itu nggak takut, nggak apa. Kalau saya sambil jalan ya sambil rosario. Tidak terganggu suara di jalan, malah saya rosario. 4 peristiwa itu saya lakukan semua. Jadi nggak merasa takut, nggak merasa apa, merasa Bunda Maria selalu beserta saya. Rasanya sedih saya kalau nggak bisa misa. Enak kok misa itu.
gini lagi pula saya itu kan matanya udah nggak bener. Umurnya udah tua jadi penglihatannya juga udah agak. Lebih baik ke gereja diterangkan bisa komini, itu prinsip saya. Tapi Gusti Allah itu baik kok, mengerti apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan. Nggak ada alasan tidak ke gereja, itu nggak ada alasan. Saya rumahnya paling dekat gereja. Wong saya orang lain kan pakai motor kan harus beli bensin. Aku kan jalan kaki kan nggak usah beli bensin, nggak usah beli apa-apa. Kalau sambil rosario tidak capek ya. Kita tahu Gusti Allah itu maha baik. Yesus sudah demikian sengsara Yesus waktu malam sebelum ke salib itu kayak apa, ngeri ya. Itu masih dengan itu masih mikul salib sampai ke Golgota. Kalau saya itu apa sih? Saya itu kecil, nggak ada artinya. Mbah esok atau lusa, mbah nanti malam aku dipanggil Gusti kan. Saya pergunakan sebaik-baiknya untuk sang meninggal. Itulah Gusti Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ini warung. Marun, duh, kursi-kursi ini enggak? Nikolaus Saripun. Nikolaus Saripun. Lucia. Ya, Lucia anaknya. Tahun 83. 83. Ya. Sudah baptis. Baptisnya itu. Riyen kata 17 kakak. sareng kula niku sareng ngoten yang 17 kakak. 17 kakak. Nek Patah niku iki penuh kok. Nek jiwane niku 61. Angger minggu kedua itu ada misa di sini. Kalau ada dokar itu dokar. Ini sekarang itu kebanyakan di antar cucu berwirosari. Berapa kali? Saya senang di gereja, tetapi itu kan dicatat. Dapat pemuli. Mboten niki kanton kali ini mboten kendaraan napa-napa mboten. Nggih niku nggih kadang ya Ibu Saripun pindah aja sudah. Tinggal satu keluarga aja tapi ya. Ya tetangga itu yang ya mbok kono nggak bisa ninggal Tuhan. Rumah Tuhan ya tak kira ya ngasih amoh itu. Ale-ale ya tinggal sembahyang. Sembahyang ya Pak Anon itu. Bahkan saya kira nggak ada romonya, malah umatnya tinggal baca yo kasihan romo aku yang ngono sama tetangga itu aku yo kasihan karo romo jauhan deh. Nggih sak-sake kalau nggih seger kewarasan ngoten nggih doa nggih tuku buku napa niku doa napa mawon kula waca tiap dan nggih wong itu ndek ben niku bae langsung mbah yo kaya. Wah bisa nek gaene wong dadi Kristen bonggone apik le. Ngguri kaya ngene pawon.
Pokoknya itu punya Pak Saribun gitu. Angger malam minggu niku, ajeng minggu niku kalau nggih resik-resik. Sendirian nggak apa-apa, penting ada Tuhan Yesus. Sembahyang sendiri. Mboten larangan negara kalau nggih wonten ngoten. Ayo, bayi tenang nang gereja. Dapat komune aku ngono. Diwai roti to iki. Iya, aku. Alah Pak, ning Katolik wae enggak apa-apa, sendiri enggak apa-apa aku. Itu Tuhan Yesus yang berkati kita terus deh. Doa nyuwun kalian sing Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus niku nggih sami lancar anak kula nggih saged nyekolahke dugi SMP niku dados guru niku orjune. SMA anak wedok niku doane kula niku nggih dikabulke dados guru niku. Matur nuwun anak wong tani. Alah entek rekoso Bu. Niki kula nderek Yesus semua nderek anakku berkati lancar. Nggih nyambut kula nyambut kula nggih asale mboten gadah saniki saged nyekolahke anak niku seneng Bu. Pun seneng. Ya nderek Gusti. Terus nderek Yesus niku. Yesus tidak datang ke saya tetapi kan sabdanya saja sudah sampai toh Bu. Itu yang nut itu. Nek kula nggih berdoa, kula nggih sembahyang waktu doa teng mriki ta teng gereja nggih berdoa pripun carane saged wangsul pulih kados riyen-riyen tapi yo berdoa terus. Ning masalah niku kan kula nggih pasrahke dhateng Gusti. Ya mboten Gusti dipun sing ngatur kan dengan Gusti ta. Wong alam niku mboten sami. Mungkin robah nggih mboten ngertos. Nah, kalau nak matan kita takut, aku sok nak mati. Enggak ada yang datang, aku ngomong soalnya umatnya di sini enggak ada. Sing enggak usah khawatir, Mbah. Semua itu Tuhan yang ngatur. Anak-anak ya, enggak boleh di kuburan di sini. Saya menentukan kan Tuhan. Tadi pulang nggak termawar. Jauh dari hingar-bingar kota Purwodadi, mereka bertahan dalam imannya dengan tantangan masing-masing. Ujian iman dan pewartaan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Bagaimana seharusnya kita memperhatikan, melayani, dan melibatkan mereka dalam kehidupan menggereja. Sebab kita adalah satu tubuh. Yen ilang melu kelangan. Dan mari kita tidak berputus asa, sebab di mana ada 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita meyakini dengan bimbingan Roh Kudus dan usaha kita, tantangan ini dapat kita hadapi.